panen jagung? Iya betul nih Bu Hijri. Tapi kita sapa dulu deh sahabat kelapa sawit dimanapun berada. Tetap ya jaga protokol kesehatan ya. Iya. Nih saya lagi panen jagung, intercropping dengan kelapa sawit. Gak bisa bahasa Inggris. Sahabat kelapa sawit dimanapun berada, saya Eka Listia Dan dengan saya Hijri. kami berada di lokasi intercropping tanaman jagung dengan tanaman kelapa sawit. Nah ini lagi panen jagung nih ya, Juga punya nih. Jadi Bu Eka ini sebenarnya tanam jagung atau tanam kelapa sawit ya? tanaman kelapa sawit dong. Tanaman utamanya tanaman kelapa sawit. Nah kacangannya, kacangan penutup tanah yang biasa kita pakai mungkin macam-macam ya, Mucuna bracteata gitu, boleh diganti dengan tanaman selah. Nih tanaman jagung contohnya Bu Hijri, boleh diganti. Panennya juga bagus ya Bu hasilnya. Iya bagus. Besar. Nah lokasi kita berada ini sudah musim tanam yang keempat kali malah. Sudah Empat panen kali. Iya. Tanaman kelapa sawitnya bagaimana Bu sebenarnya kalau misalnya kita intercropping dengan jagung, tanaman kelapa sawitnya kondisinya bagaimana? Kondisinya nanti sahabat kelapa sawit bisa lihat ya di video ini bahwa tanaman kelapa sawitnya juga dalam kondisi yang sangat prima. Kenapa bisa demikian? Karena kita nggak cuma mendapatkan hasil jagung dari intercropping, tapi tanaman utamanya tetap kita rawat. Jadi dua-duanya berhasil Bu Hijri. Intercropping tanaman selah jagungnya berhasil nih, panen berhasil, tanaman TBM kita juga nggak kalah suksesnya. Jadi kalau petani itu sambil menunggu tanaman kelapa sawitnya menghasilkan, Betul. tetap dapat penghasilan ya Bu dari jagung Betul, ini. sambil menunggu TBM 1, TBM 2 itu bisa ditanam tanaman selah. Jadi yang kita sarankan tuh hanya menanam tanaman selah TBM 1, TBM 2 ya, sahabat kelapa sawit. Kenapa TBM 3 enggak tuh, Bu Hijri? Kenapa itu, Karena Bu? kita udah persiapan dong mau panen, Iya, bikin betul. Yang jalan tanaman panen. utamanya ya. Betul, tanaman utamanya sawit udah persiapan untuk panen. Jadi disarankan untuk nanam tanaman selah. Ini tanaman intercropping dengan jagung, boleh dengan tanaman yang lain, itu hanya pada TBM 1 dan TBM 2 saja. Berarti penghulu tahun kita sudah bisa 3 sampai 4 kali panen jagung Betul. nih. Dan panennya betul lihat sekali. jagungnya besar-besar. Jadi tanaman kelapa sawitnya bagaimana Bu kondisinya? Bu Hijri penasaran? Mau, Yuk sangat penasaran. kita lihat yuk sama-sama. Yuk. Ya, tanya-tanya. Ini hasil panen jagung hari ini ya Kak ya? Iya, Dari luasannya berapa banyak nih Kak? 20 ranting. Kakak bisa panen berapa karung nih 20 ranting? 20 ranting kalau dia jagung sehat minimal kalau 40 45. Oh, 40 sampai 45 Nih, karung nih boleh dilihat panennya. hasilnya bagus-bagus. Satu karung ini kira-kira beratnya berapa ya Kak? 85 kilo. 85 kilogram. Dan 40 karung. Wow. Ini hasilnya sangat bagus. Harganya berapa ya Kak? Harga jualnya nih 1 kilogram. Oh iya, benar. Harga jualnya ya tergantung pasaran ya. Kalau sekarang ini jualnya berapa nih harganya 1 kilogram? Kalau nggak salah ini sekitar 2000. 2.000 per kilo. 2.000 rupiah 1 kilogram harga Dan ini jagung saat ini. 80 kilo. Jadi satu karung ini sekitar 160.000. 160.000 dikali 40 karung. Dan dalam satu tahun itu bisa sekitar 3 kali panen bisa ya Kak ya? 3 kali, satu tahun 3 kali. Jadi yang 40 Penghasilannya sangat lumayan 40 karung ini tuh 1 kali panen Satu aja kali tuh ya panen Kak ya. 40 karung dan bisa 3 kali panen dalam setahun. Terima kasih ya Kak. Sukses terus ya Kak ya.
Jadi sekarang kita akan melihat gimana kondisi tanaman kelapa sawit TBM kita yang intercropping dengan tanaman jagung tadi. Sahabat kelapa sawit juga pasti penasaran kan gimana bentuknya, kondisinya, performa tanaman TBM yang intercropping dengan tanaman kelapa sawit. Nih dia tanaman kelapa sawit kita. Jadi ini sepertinya tidak biasa ya Bu. Kenapa ini lebih masuk ke dalam ya Bu ya? Nah, Bu Idri, ini kita menggunakan lubang besar. Kebetulan sebelumnya ini adalah areal yang endemik Ganoderma. Jadi kita menggunakan material bahan tanaman yang 540 NG, kemudian menggunakan teknologi lubang besar. Jadi tujuannya itu supaya meminimalisir tanaman yang baru ini terkena Ganoderma lagi ya Bu ya? Betul sekali. Jadi umur setahun ini wow sudah sangat bagus ya Bu. Iya, pertumbuhannya ini untuk bagus. tanaman 1 tahun ya, sahabat kelapa sawit. Meskipun di sekitarnya ditumbuhi tanaman sela tadi ya, Tanaman yang jagung. tadi. Betul. Jadi tanaman kelapa sawitnya ternyata tetap tumbuh jagur, tanaman jagungnya pun bagus, menghasilkan, bisa memberikan tambahan pendapatan untuk petani. Jadi prinsipnya jangan lupa tanaman utama kita adalah tanaman kelapa sawit. Betul Jadi sekali. dirawat sesuai dengan standarnya, bagaimana kultur teknisnya. Kemudian kalau mau pakai tanaman selah, tanaman yang lain, silakan saja. Jangan lupa kultur teknisnya dirawat juga ya, sahabat kelapa Saya mau sawit. nanya lagi Bu. Boleh. Selain tanaman jagung, apalagi ya yang bisa kita pakai untuk tanaman sela? Boleh. Tunggu saja, nanti kita akan ada sorghum, kemudian akan ada singkong, dan ada jahe. Jadi sahabat kelapa sawit, tunggu ya video-video kita berikutnya dengan Nantikan intercropping tanaman kelapa sawit dengan tanaman sela yang lainnya. Sampai ketemu.